Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Ayu Media Indonesia. Kali ini kita akan menjelaskan tentang tata cara untuk mendownload makalah atau artikel kuliah dalam hitungan detik di internet. Jadi berhubung kemarin bimbingan kita untuk masalah UMPTKIN sudah selesai dan rata-rata siswa yang kita bimbing sudah lulus. Sekarang kita akan memasukin tutorial-tutorial tentang tips dan trik seputar kuliah dan kerja ya. Untuk kali ini kita akan membuat sebuah tips kuliah, yaitu bagaimana cara mendownload makalah atau artikel kuliah dalam hitungan detik di internet. Jadi sedikit penjelasan dari tutorial kali ini, yaitu ada 3 penjelasan. Yang pertama, mengenal sistem belajar di kampus. Yang kedua, mengenal jenis file Microsoft Office. Dan yang ketiga, mendownload makalah atau artikel kuliah di internet. Oke, sekarang yang pertama kita akan membahas masalah mengenal sistem belajar di kampus. Jadi untuk pendidikan, dia setidaknya bisa kita bagi menjadi 5 tingkatannya. Nanti perguruan tinggi ada S1, S2, S3, dan profesor ya. Jadi dalam sistem belajar di kampus, dari mulai kita awal sebagai siswa, yaitu urutannya TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, itu sistem belajarnya 90% itu untuk TK. Jadi anak TK itu 90% itu ilmunya dari guru dan 10% itu ilmunya dari siswa. Jadi memang pembelajaran di TK itu guru lebih banyak mentransfer ilmu-ilmu kepada siswa, yaitu 90% mentransfer ilmu kepada siswa, dan guru itu bisa mendapatkan ilmu atau siswa itu bisa memberikan sedikit tambahan ilmu kepada gurunya, itu sekitar 10%. Nah, kalau SD itu lebih besar lagi, yaitu siswa itu meningkat ya menjadi 20%. Sedangkan guru itu memberi ilmu 80%, dan selebihnya itu siswa yang harus memberikan ilmu dalam pembelajaran itu, yaitu 20%. SMP itu sudah meningkat kembali, siswa itu harus memberikan ilmunya yang dia pelajarin itu 40%, dan guru hanya memberikan ilmunya sampai di 60%. SMA itu, kalau untuk SMA sudah kebalikannya. Yang lebih banyak memberikan ilmu itu nanti siswanya ya, karena biasanya di SMA itu udah mulai menggunakan makalah ya. Jadi guru hanya menjelaskan sedikit, dan nanti siswa untuk mencari atau mengembangkan dari materi itu, dan nanti akan dibahas bersama di kelas. Jadi untuk tingkat SMA itu ilmu dari guru 40% dan ilmu dari siswa itu 60%. Nah, yang lebih hebatnya untuk perguruan tinggi itu sistem belajarnya ilmu dari dosen itu hanya 20%, dan selebihnya ilmu yang harus dicari oleh siswa dan harus dikembangkan oleh siswa itu 80%. Jadi kalau di kampus itu biasanya dosen memaparkan materi-materi pembahasan mata kuliahnya itu secara garis besar, dan biasanya membagi menjadi subjudul kecil, dan itu akan dibagi ke mahasiswa dengan sistem kelompok-kelompok diskusi. Jadi di perkuliahan itu dosen hanya memberikan subjudul kecil dari materi mata kuliah dia, dan selebihnya itu dimintakan kepada mahasiswa untuk mencari keilmuan yang sudah dibagikan judulnya itu, dan nanti harus dipaparkan di dalam kelas dengan sistem presentasi makalah. Nah, di sini nanti akan kita bahas bagaimana jika kita mendapat tugas makalah atau sebuah artikel untuk dibahas dalam kampus, dibahas dalam kelas perkuliahan. Nah, ini adalah tips dan triknya bagaimana mendownload makalah atau artikel dengan cepat di internet. Secara spesifik ya, tidak diarahkan ke website-website yang kadangnya membuat kita pusing. Nah, itu dia. Jadi ini di bagian pertama, yaitu mengenal sistem belajar di kampus ya, dari mulai TK, SD, SMP, dan hari ini pembahasan kita sistem belajar di perguruan tinggi, yaitu ilmu dari dosen hanya 20% dan ilmu dari mahasiswa itu 80%. Secara intinya dosen itu hanya memberikan judul dari mata kuliah dia, dan yang mencari materi atau bahan dari mata kuliah itu adalah mahasiswa ya, yaitu dengan membuat makalah-makalah dan harus dipresentasikan di depan kelas kepada teman-teman mahasiswa dan kepada dosen. Oke, secara garis besar kita akan masuk yang kedua. Secara garis besar,
file Microsoft Office itu terbagi menjadi 4 ya, yang biasa memang kita gunakan di perkuliahan atau pada saat kita SMA, yaitu ada file Microsoft Word, itu biasanya ekstensinya atau kodenya itu doc, dan file Microsoft Excel XLS, Microsoft PowerPoint PPT, dan PDF itu PDF dia. Nah, kalau seumpamanya kita ingin membuat makalah dalam bentuk Microsoft Word, dalam file Microsoft Word, nah bagaimana cara mencari makalah atau artikel dengan ekstensi filenya itu yang Word, atau bagaimana cara mencari sebuah sumber belajar atau sebuah sumber materi yang filenya itu kita butuhnya yang Excel, yaitu hitungan-hitungan angka, dan bagaimana kita bisa mendapatkan file artikel atau file makalah yang dia bentuknya sudah PowerPoint, dan bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah artikel atau makalah yang dia bentuk filenya itu PDF. Nah, dari keempat file ini ada tips bagaimana cara mendownload artikel atau makalah ini secara cepat dalam hitungan detik di internet. Nah, sekarang kita akan masuk yang ketiga. Jadi fasilitas download cepat di internet itu kita golongkan menjadi 3 ya. Sebetulnya ada banyak, makanya di sini di nomor 4 kita buat lain-lain. Tapi khusus tips kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendownload dalam hitungan detik itu di Google, di Coursera, dan di SlideShare ya. Dan di ketiga website ini adalah media penyimpanan termasuk yang terbesar ya secara urutan. Ada Google, Coursera, SlideShare, dan lain-lain. Nanti ada Zidu dan ada media-media atau website penyimpanan lainnya. Oke, kita akan coba menggunakan website yang pertama, yaitu mendownload makalah artikel kuliah di internet dalam hitungan detik dengan menggunakan Google. Pada saat kita ingin mendownload, kita harus memastikan dahulu file yang ingin kita download itu file apa. Apakah dia Word, apakah dia Excel, dan apakah dia PowerPoint, atau apakah dia PDF. Sebagai contoh, seumpamanya kita akan mendownload file tentang Pancasila ya, tentang dasar negara kita yaitu Pancasila. Kita mau cari filenya itu dalam bentuk Word, nanti juga kita akan mencari filenya itu dalam bentuk PPT, PowerPoint, yang langsung tinggal mempresentasikan di depan kelas kepada teman-teman mahasiswa. Oke, kita akan pertama menggunakan Google ya. Oke, kita buka Mozilla Firefox ya. Kita klik dan terbukalah Mozilla Firefox. Di sini kita ketikkan dahulu karena kita mau mendownloadnya di Google. Kita buka Google dulu. Oke, ini sudah terbuka Google ya. Nah, bagaimana cara mendownload artikel atau makalah tentang Pancasila dalam hitungan detik di internet? Nah, kita yang pertama mendownload artikel itu yang jenis artikelnya yang Word ya, Microsoft Word. Dan nanti kita contohkan yang PowerPoint. Oke, berarti kalau Word dia doc, kalau PowerPoint itu PPT. Kita ambil yang doc dulu. Contoh di sini kita klikkan di Google tadi, Pancasila. Di sini kita tambah ekstensinya titik. Di sini kita ketikkan doc. Kenapa doc? Karena memang Word itu ekstensinya adalah doc ya, doc. Oke, kita sudah ketik Pancasila titik ya, harus pakai titik doc, kita enter. Nah, di sini akan ditampilkan file-file yang dia berkaitan dengan Pancasila, dan itu dia berkaitan dengan filenya itu adalah Microsoft Word. Nah, caranya kita bisa lihat di sini. Ini ada doc, berarti dia ini adalah butir-butir Pancasila, dia Word. Di sini ada Indonesia dan Pancasila. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini sini ada PDF. Di sini ada doc, Satuan Acara Perkuliahan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila. Ini kita akan coba mendownload tentang Satuan Acara Perkuliahan Mata Kuliah untuk Pendidikan Pancasila. Nah, di sini sudah muncul dia kecil di sini, doc ini ya. Sudah muncul kecil di sini doc. Ini kita klik, hanya hitungan detik maka file dari Satuan Acara Perkuliahan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila ini akan terdownload. Coba ya, kita akan coba dengan klik sekali. Kita hitung berapa detik? 1. Nah, ternyata hanya 1 detik. Oke, kita simpan. Nah, di sini sudah terbuka ya, Pendidikan Pancasila. Oke, coba kita buka filenya. Kita tunggu. Nah, ini dia. Ini sudah terbuka dia. Nah,
Satuan Acara Perkuliahan mata kuliah Pendidikan Pancasila bobotnya 2 SKS. Sudah terbukti ya, Pendidikan Pancasila ini terbukti terdownload dalam hitungan 1 detik aja. Kita coba lagi yang masih Word ya. Kita coba lagi yang masih Word. Di sini ada PDF. Kita buka halaman kedua. Di sini ada PDF. Nah, di sini ada doc ya. Di sini ada tentang Pancasila ya. Di sini mata kuliah Pancasila membahas Pancasila sebagai pandangan hidup. Oke, kita akan klik sekali dan kita akan lihat berapa detik dia mendownloadnya. Kita klik Pancasila ini ya sebagai mata kuliah Pancasila. Kita klik ya 1. Nah, ternyata hanya 1 detik. Kita klik OK. Di sini proses tersimpan dan kita tinggal membukanya. Kita tunggu beberapa detik proses membuka dari makalah Pancasila. Nah, di sini sudah dapat. Nah, ini rencana pembelajaran semester ya untuk program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum, dan di sini mata kuliahnya Pancasila. Nah, ini adalah materi tentang kepancasilaan. Tadi 2 file yang kita dapat itu tentang silabus ya yang memang dipegang oleh dosen untuk pembelajaran. Oke, itu yang pertama. Sekarang kita akan coba mendownload file atau artikel atau makalah tentang Pancasila yaitu dengan menggunakan filenya yang bentuknya PowerPoint ya. Nah, kalau Word kan seperti ini ya. Nanti kalau PowerPoint dia bentuknya macam slide-slide gitu dia untuk presentasi. Di sini kita tinggal mengganti menjadi kalau PowerPoint di sini kodenya adalah PPT ya. PPT di sini kita ganti menjadi PPT. Kita enter. Nah, di sini bentuknya PPT. Di sini contoh wawasan Pancasila PPT PowerPoint. Ini juga hitungan detik. Kita coba ya, klik sekali berapa detik dia bisa terdownload. Kita klik 1 dan ternyata hanya 1 detik. Kita klik OK. Proses penyimpanan ini agak lama karena filenya besar. Di sini sudah masuk ya wawasan Pancasila. Ini tadi yang pendidikan Pancasila juga yang dia Word ya. Dan yang kali ini kita mendownloadnya dalam bentuk yang PowerPoint ya. Kita coba buka. Oke, proses terbuka. Opening file. Nah, ini dia. Nah, ini adalah makalah atau artikel tentang Pancasila yang disampaikan oleh dosen atas nama Yudi Latif MA PhD ya. Ini kita tinggal klik slideshow kan, maka akan menjadi slideshow dari materi yang sudah kita download tadi, yaitu wawasan kebangsaan tentang Pancasila ini. Ini adalah materi-materi yang sudah dalam bentuk slideshow atau PowerPoint dan ini kita tinggal memaparkan di kelas saja. Nah, ini adalah Pancasila ya, Bhinneka Tunggal Ika, makalah atau artikel tentang Pancasila. Nah, jadi sangat mudah ya bagi rekan-rekan mahasiswa yang mungkin sudah mulai aktif, mungkin ada yang masih masa pengenalan lingkungan kampus atau sering disebut dengan ospek ya. Nanti pada saat perkuliahan pasti akan kita jumpain sistem pembelajaran yang tadi kita paparkan, yaitu sistem pembelajaran di perguruan tinggi 20% ilmu dari dosen, 80% itu adalah ilmu dari mahasiswa, yaitu dosen hanya membagikan judul dari mata kuliahnya dan yang suruh mencari ilmu tentang sub mata kuliah yang diajarkan oleh dosen itu adalah mahasiswa masing-masing dengan membuat sebuah artikel atau makalah dan dipresentasikan di depan kelas, di depan teman-teman dan di depan dosen. Oke, itu sudah terbukti ya bagaimana tadi kita mendownload tentang Pancasila yaitu dalam bentuk Word dan mendownload tentang artikel atau makalah Pancasila dalam bentuk PowerPoint. Nah, itu tadi dengan menggunakan Google ya. Jika penasaran kita akan coba lagi dengan materi yang berbeda, mungkin tentang anatomi tubuh manusia ya. Kita coba buka di sini, kita klik seumpamanya anatomi tubuh manusia ya, PPT ya, berarti dia yang bentuknya PowerPoint. Kita enter. Di sini yang bisa di-download yang ada tulisan kecil PPT ya. Nah, ini contoh ada pengantar anatomi, fisiologi. Di sini ada kuliah anatomi umum ya. Kita coba klik yang kuliah anatomi umum ya. Kita klik berapa detik dia bisa terdownload ya. Kita klik sekali aja 1 dan ternyata hanya 1 detik. Oke, di sini sudah tersimpan anatomi umum. Kita coba buka. Proses membuka. Nah, sudah terbuka ya, kuliah anatomi umum oleh Fakultas Ilmu Keguruan Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di sini sudah lengkap semua ya. Materi tentang anatomi
kuliah anatomi umum ya. Di sini sudah lengkap materi-materi tentang anatomi umum. Nah, jadi semua makalah yang ditugaskan kepada kita, para mahasiswa, itu jika kita tidak tahu bagaimana cara mencari artikel atau makalahnya, itu biasanya kita sering dialihkan ke website-website yang kita sendiri bingung itu website apa. Tetapi dengan tutorial yang sudah kita berikan ini dapat membantu teman-teman mahasiswa bagaimana cara mendownload artikel atau makalah dalam hitungan detik ya, dalam hitungan detik. Tadi kita sudah coba, itu hanya 1 detik dan langsung tersimpan di komputer kita. Oke, itu di bagian pertama ya. Kalau saya rasa mungkin untuk Coursera, untuk SlideShare ini perlu atau tidak perlu nanti silahkan komen di video ini ya. Kalau memang sangat perlu, nanti kita akan buatkan tutorial untuk menggunakan fasilitas Coursera untuk download artikel kuliah di internet, atau menggunakan fasilitas SlideShare ya. Tapi untuk di yang pertama ini Google mungkin udah cukup sangat paham dan cukup mudah ya, sangat mudah untuk dilakukan. Silahkan dicoba. Dan kalau nanti terlalu banyak pertanyaan terkait bagaimana tata cara mendownload dengan menggunakan fasilitas Coursera atau SlideShare, silahkan komen di bawah aja. Jika memang nanti banyak yang bertanya, akan kita buatkan tutorial untuk mendownload makalah atau artikel dalam hitungan detik di internet dengan menggunakan fasilitas selain Google ya. Tadi sudah Google, ini nanti fasilitas Coursera atau fasilitas SlideShare. Oke, semoga bermanfaat tutorial ini dan selamat kepada mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus dan sudah pernah bergabung di grup kita, yaitu 40 grup WhatsApp calon mahasiswa UMPTKIN, dan alhamdulillah sudah banyak laporan ke kita, mayoritas lulus di UMPTKIN akibat bimbingan-bimbingan yang kita lakukan. Oke, kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.